Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini dibuat agar kita bisa mengambil ad-durus wal ibar, pelajaran berharga dari perjalanan hidup Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, Aminul Ummah, penjaga amanah umat, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dan panglima pemberani penakluk Syam. Gambar dan ilustrasi yang akan ditampilkan hanyalah simbolis, bukan untuk menampilkan wajah asli para sahabat, melainkan untuk membantu kita lebih hidup membayangkan peristiwa dan mengambil pelajaran dari kisah mulia mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan penuh hikmah ini. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memiliki nama lengkap Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Nasabnya bersambung hingga Fir bin Malik, sama seperti Rasulullah. Ibunya bernama Ummu Ghanem binti Jabir, berasal dari keluarga Quraisy yang terpandang. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai detail silsilahnya, mayoritas ulama menegaskan bahwa garis keturunannya memang berhubungan dengan kakeknya, Jarrah. Namun, dunia Islam lebih mengenalnya dengan kunyahnya, Abu Ubaidah, sahabat mulia yang masyhur karena keberanian, kejujuran dan kesetiaannya dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah. Secara fisik, Abu Ubaidah dikenal bertubuh ramping, berwajah berurat, berjanggut tipis, bertubuh tinggi, serta berhidung mancung, sehingga mudah dikenali di antara para sahabat. Beliau lahir di wilayah Bitua, salah satu daerah di kota Makkah, sekitar 27 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Ia sebaya dengan Umar bin Khattab. Istrinya bernama Hindun binti Jabir, dan dari pernikahannya lahirlah dua anak, Yazid dan Umair. Abu Ubaidah masuk Islam di masa-masa awal, bahkan sebelum Nabi mulai berdakwah di rumah Al-Arqam. Ia termasuk kelompok sahabat terkemuka yang pertama kali menerima Islam, bersama dengan Utsman bin Affan, Ubaidah ibn Al-Harith, Abdurrahman ibn Auf, dan Abu Salamah ibn Abdul Asad. Karena keteguhan imannya, ia termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia juga ikut dalam 2 peristiwa hijrah besar, hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah, rela menanggung kesulitan serta pengorbanan demi menjaga iman dan keselamatannya. Tidak hanya itu, Abu Ubaidah pun berperan penting dalam berbagai peperangan, termasuk Perang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam. Dalam Perang Badar Al-Kubra, Abu Ubaidah menunjukkan keberanian luar biasa. Ia adalah salah satu dari 83 orang muhajirin yang ikut serta dalam pertempuran bersejarah tersebut. Namun, peristiwa terbesar bagi dirinya bukan hanya keberaniannya melawan Quraisy, tetapi ujian iman yang sangat berat. Ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, berada di barisan musyrikin Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, pada hari Badar, ayah Abu Ubaidah terus-menerus menghadangnya dengan niat membunuhnya. Abu Ubaidah berusaha menghindari konfrontasi berulang kali, tetapi ketika ayahnya semakin keras menyerang, Abu Ubaidah terpaksa melawannya, hingga akhirnya menebas ayahnya sendiri sampai mati. Peristiwa ini merupakan ujian iman yang sangat berat. Namun dari peristiwa inilah Allah menurunkan surah Al-Mujadilah ayat 22 sebagai pujian bagi Abu Ubaidah dan orang-orang yang mendahulukan iman daripada hubungan darah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Abu Ubaidah membunuh ayahnya, sedangkan berbakti kepada orang tua adalah kewajiban? Jawabannya, berbakti kepada orang tua memang wajib, selama mereka tidak memerangi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika seorang ayah maju berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, serta ingin menghancurkan Islam, maka kewajiban berbakti itu gugur, digantikan oleh kewajiban yang lebih tinggi, yaitu menjaga agama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, atau kerabat mereka. Al-Mujadilah 22. Di sini, hukum tertinggi, yaitu menjaga agama Allah, menghapus hukum yang lebih rendah, yaitu berbakti kepada orang tua. Sebab menjaga agama adalah kepentingan umum, sedangkan berbakti kepada orang tua hanya kepentingan pribadi. Karena itu, wahyu memuji perbuatan Abu Ubaidah. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan iman dalam hati mereka. Allah kuatkan dengan pertolongan darinya, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepadanya.
Mereka itulah golongan Allah, dan sesungguhnya golongan Allah lah yang beruntung. Semua pujian ini pantas disematkan kepada Abu Ubaidah, sebab ia telah melakukan sesuatu yang amat berat. Ketika melihat ayahnya sendiri menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, teguh dalam kekafiran, serta berperang melawan Islam, ia memilih Allah dan Rasul-Nya. Setelah kemenangan besar kaum muslimin dalam Perang Badar, ujian yang lebih berat datang pada Perang Uhud. Musuh yang dihadapi lebih banyak, lebih berpengalaman, dan penuh dendam. Kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 700 orang, sementara pasukan Quraisy mencapai 3.000. Awalnya, kaum muslimin mampu menggempur pasukan Quraisy hingga porak-poranda. Namun keadaan berbalik ketika sebagian pemanah turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan. Saat itulah Khalid bin Walid, yang ketika itu masih berada di pihak Quraisy, memimpin pasukan berkuda menyerang dari arah belakang. Pertahanan kaum muslimin pun terpecah, barisan menjadi kacau, dan Rasulullah pun menjadi sasaran utama musuh. Di tengah hiruk-pikuk serangan itu, Rasulullah tetap tenang mengatur sahabat-sahabatnya sambil mundur perlahan. Namun di sekitar medan perang, Abu Jamir Ar-Rahib, seorang tokoh Aus yang menolak Islam dan bergabung dengan Quraisy, telah menyiapkan jebakan. Atas usulannya, Quraisy menggali lubang-lubang yang ditutup pelepah kurma agar tidak terlihat. Saat mundur, Rasulullah terperosok ke dalam salah satu lubang itu. Lubang tersebut sempit dan menyulitkan beliau untuk segera bangkit. Saat beliau berada dalam keadaan terjatuh, musuh segera mendekat. Utbah bin Abi Waqqash melemparkan batu ke wajah beliau hingga gigi seri beliau patah dan bibir bawahnya berdarah. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri memukul kepala beliau dengan pedang hingga luka. Lalu Ibnu Qami'ah menyerang pundak Nabi dengan keras hingga rasa sakitnya masih beliau rasakan selama sebulan penuh. Lebih parah lagi, 2 lingkaran besi dari topi besi beliau masuk menancap ke pipi mulia Rasulullah. Melihat keadaan ini, Talha bin Ubaidillah segera berlari, turun ke dalam lubang, lalu menopang tubuh Rasulullah agar beliau tidak semakin tertekan. Saat Nabi berhasil tegak, terlihat jelas 2 lingkaran besi yang menancap di pipi beliau. Abu Bakar Asy-Siddiq yang berada tidak jauh dari sana datang dengan cemas, hendak mencabut besi tersebut. Namun Rasulullah mengisyaratkan agar jangan, sebab rasa sakitnya akan semakin berat. Ketika itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata dengan penuh keteguhan, "Biarkan aku yang melakukannya." Ia lalu mendekat dan dengan giginya sendiri menggigit salah satu lingkaran besi itu. Ia menariknya sekuat tenaga hingga besi itu tercabut, sementara giginya sendiri patah. Masih tersisa 1 lingkaran lagi di pipi Nabi. Abu Ubaidah kembali menggigitnya, menarik kuat hingga besi itu lepas dan 1 lagi giginya patah. Maka wajah Rasulullah terselamatkan, sementara Abu Ubaidah kehilangan 2 gigi depannya. Sejak saat itu, ia dikenal dengan julukan Al-Ahdab, orang yang ompong giginya, sebuah tanda kemuliaan karena pengorbanannya demi Rasulullah. Setelah itu, Talhah tetap menopang tubuh Nabi hingga beliau berhasil keluar dari lubang. Abu Bakar, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat lainnya segera membentuk perisai hidup dengan tubuh mereka untuk melindungi Rasulullah dari kepungan musyrikin. Di tengah luka yang menganga dan rasa sakit yang mendalam, Rasulullah tetap berdiri teguh menjadi pusat semangat dan keberanian bagi kaum muslimin yang tersisa. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mengutus Amr bin Al-Ash dalam sebuah misi dakwah bersama pasukan ke wilayah kabilah Bali, Udzrah, dan Judzam. Karena ibu Amr berasal dari kabilah Bali, Rasulullah berharap hubungan kekerabatan itu bisa melembutkan hati mereka agar menerima Islam. Amr pun berangkat bersama pasukannya hingga tiba di sebuah mata air milik Judzam bernama Al-Salasil, sehingga peristiwa ini dikenal dengan Ghazwah Zat Al-Salasil. Namun, ketika sampai di sana, Amr melihat potensi bahaya besar dari musuh, lalu ia khawatir pasukannya tidak cukup kuat. Maka ia segera mengirim utusan ke Madinah meminta tambahan bala bantuan. Rasulullah mengirim pasukan tambahan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersama sekelompok sahabat utama dari kalangan muhajirin awal. Di antara mereka ada Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Sebelum melepas mereka, Rasulullah berpesan khusus kepada Abu Ubaidah, "Jangan sampai kalian berselisih." Ketika Abu Ubaidah tiba di lokasi, Amr menyambutnya dan berkata dengan tegas, "Engkau datang untuk membantuku, maka aku tetap pemimpinmu." Abu Ubaidah dengan kelembutan dan penuh wibawa menanggapi, "Wahai Amr, Rasulullah telah berpesan kepadaku agar jangan sampai kita berselisih.
Jika engkau menyalahi aturan, maka akulah yang berhak memimpin. Namun Amr tetap bersikeras. Tidak, aku pemimpin atasmu. Abu Ubaidah tidak memperpanjang perdebatan. Dengan ketawaduan yang agung, ia berkata, "Baiklah, silakan engkau yang memimpin. Aku tidak datang untuk merebut kepemimpinan. Aku datang untuk menolong agama Allah dan Rasul-Nya." Maka Amr tetap menjadi komandan, bahkan menjadi imam salat. Padahal saat itu ia masih baru masuk Islam, sedangkan yang menjadi makmumnya adalah para tokoh besar, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah sendiri. Peristiwa ini menunjukkan dua hal yang sangat berharga. Pertama, ketegasan Nabi dalam menjaga persatuan kaum muslimin di medan dakwah dan peperangan. Kedua, kerendahan hati Abu Ubaidah yang rela mengalah demi mencegah perpecahan. Masih di tahun yang sama, setelah peristiwa Zat As-Salasil, Rasulullah kembali mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin sebuah pasukan yang berjumlah sekitar 300 orang dari kalangan Muhajirin dan Ansyar. Perjalanan ini dikenal dengan Ghazwa Al-Khabat. Rasulullah hanya membekali mereka dengan beberapa karung kurma. Dalam perjalanan yang panjang itu, Abu Ubaidah membagi kurma dengan sangat hemat. Mula-mula 1 genggam untuk setiap orang per hari. Namun ketika persediaan semakin menipis, jatah mereka hanya tinggal 1 butir kurma sehari. Setiap orang mengulum kurma itu hingga habis rasa manisnya, lalu meneguk air untuk mengganjal perut. Ketika kurma itu pun habis, mereka terpaksa memakan dedaunan pohon khabat untuk bertahan hidup. Dari sinilah nama ekspedisi ini diambil. Keadaan mereka semakin lemah. Melihat kondisi itu, sahabat Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang terkenal dermawan menyembelih beberapa ekor unta miliknya. Dalam sebagian riwayat disebut 9 ekor, agar pasukan bisa makan dengan kenyang. Namun Abu Ubaidah segera menegurnya dengan lembut, agar jangan mengurangi tunggangan mereka, sebab perjalanan masih panjang. Saat itulah Allah memberikan pertolongan dengan cara yang luar biasa. Ombak besar melemparkan seekor ikan raksasa yang sudah mati ke tepi laut. Bentuknya sangat besar, dalam riwayat disebut sebagai Al-Anbar, ikan paus atau sejenisnya. Pasukan pun memakan daging ikan itu berhari-hari lamanya hingga kenyang, bahkan ada riwayat yang menyebut mereka tinggal di sana selama hampir 20 hari. Besarnya ikan itu digambarkan sampai-sampai ketika salah satu tulang rusuknya ditegakkan, seekor unta lengkap dengan penunggangnya bisa berjalan melewati bawah tulang tersebut. Setelah kembali ke Madinah, para sahabat menceritakan peristiwa menakjubkan itu kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Makanlah, itu adalah rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian." Bahkan Rasulullah ikut makan daging ikan tersebut bersama mereka, sebagai bentuk penegasan bahwa makanan itu halal. Mengenai Qais bin Sa'ad yang dengan ikhlas menyembelih untanya, Rasulullah bersabda penuh pujian, "Sesungguhnya kemurahan hati adalah ciri keluarga itu." Peristiwa ini menjadi bukti betapa Allah selalu menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalannya, sekaligus menegaskan keteguhan kepemimpinan Abu Ubaidah, penuh hikmah, bijaksana, dan senantiasa menjaga maslahat pasukan. Pada tahun ke-9 Hijriah, datanglah sebuah delegasi besar dari kaum Nasrani Najran, sekitar 60 orang, terdiri dari para pemimpin agama, bangsawan, serta tokoh masyarakat. Mereka datang dengan tujuan berdialog dan berdebat dengan Rasulullah mengenai hakikat Nabi Isa alaihi salam. Ketika pertama kali tiba di Madinah, mereka segera menuju rumah Rasulullah. Mereka mengetuk pintu, namun beliau tidak menjawab. Mereka pun kebingungan, hingga akhirnya bertanya kepada beberapa sahabat. Maka mereka diberitahu bahwa Rasulullah tidak suka dengan pakaian mewah dan perhiasan berlebihan. Sebab saat itu mereka mengenakan jubah dari kain sutra yang mahal, dihiasi salib emas dan perak. Mendengar penjelasan itu, mereka pun keluar, lalu berganti dengan pakaian yang lebih sederhana. Setelah itu mereka kembali lagi, dan barulah Rasulullah keluar menyambut mereka dengan wajah penuh kelembutan. Beliau menerima kedatangan mereka dan mempersilakan mereka masuk ke Masjid Nabawi. Ketika masuk, mereka melakukan ibadah mereka dengan menghadap ke timur. Sebagian sahabat merasa heran dan ingin mencegah, namun Rasulullah membiarkan mereka sebagai bentuk kebijaksanaan dan toleransi. Setelah itu dimulailah perdebatan panjang. Mereka mengklaim bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, anak Allah, atau bagian dari Trinitas. Rasulullah dengan sabar menjawab bahwa Nabi Isa hanyalah seorang hamba dan utusan Allah. Beliau lahir dengan kalimat kun fayakun, sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu.
Segala mukjizat beliau menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, semuanya terjadi dengan izin Allah, bukan dengan kekuasaan beliau sendiri. Dialog itu berlangsung lama, hingga Allah menurunkan ayat-ayat dalam surah Ali Imran, ayat 59-61, yang menegaskan tauhid, menolak keyakinan mereka, dan memerintahkan Rasulullah untuk mengajak mereka melakukan mubahalah, yaitu saling berdoa agar Allah melaknat pihak yang berdusta. Namun ketika mendengar ajakan mubahalah, para pemimpin mereka, Al-Aqib Abdul Masah dan As-Sayyid Al-Aiham, merasa takut. Mereka lalu berkata, "Wahai Abul Qasim, biarkan kami tetap dalam agama kami, dan engkau dalam agamamu. Kirimlah bersama kami seorang laki-laki yang engkau percayai, yang bisa menjadi penengah dalam urusan harta kami." Rasulullah bersabda, "Datanglah sore ini, aku akan kirim bersama kalian seorang laki-laki yang kuat lagi terpercaya." Mendengar itu, Umar bin Al-Khattab berkata, "Aku belum pernah berharap jabatan apapun kecuali saat itu, karena aku berharap akulah orang yang dipilih Rasulullah." Namun setelah salat, Rasulullah melihat sekeliling dan memanggil Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau bersabda kepadanya, "Pergilah bersama mereka, putuskan perkara mereka dengan kebenaran." Lalu beliau menegaskan di hadapan para sahabat, "Sesungguhnya setiap umat memiliki orang yang terpercaya. Dan orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Akhirnya Abu Ubaidah berangkat bersama rombongan itu, mengatur kesepakatan damai dan jizyah yang harus mereka bayar. Perjanjian itu menetapkan bahwa mereka wajib membayar 2.000 pakaian setiap tahun, separuh di bulan Rajab dan separuh di bulan Syafar, serta memberikan pinjaman 30 baju besi, 30 ekor kuda, dan 30 ekor unta bila ada kebutuhan perang di Yaman. Sebagai gantinya, Rasulullah menjamin keamanan agama, harta, dan rumah ibadah mereka. Dengan penuh kejujuran dan amanah, Abu Ubaidah menyelesaikan tugas itu, lalu kembali kepada Rasulullah. Sejak itu beliau dikenang sebagai Amin al-Ummah, orang paling terpercaya dari umat ini. Salah satu lembaran mulia dari kehidupan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu adalah kiprahnya di medan jihad. Pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, pasukan kaum muslimin telah bergerak ke Irak untuk menghadapi Persia, dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Setelah beberapa kemenangan, kaum muslimin mulai diarahkan untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah Syam. Namun sebelum rencana itu terwujud sepenuhnya, Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah. Kepemimpinan kemudian beralih kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu keputusan penting yang beliau ambil adalah mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima tertinggi pasukan kaum muslimin di Syam, menggantikan Khalid bin Al-Walid. Umar menegaskan dalam surat resminya bahwa tidak boleh ada panglima yang kedudukannya lebih tinggi dari Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah tiba di medan jihad, ia mendapati Khalid bin Al-Walid sedang memimpin pasukan dan hampir menembus benteng musuh. Dengan penuh kebijaksanaan, Abu Ubaidah tidak segera menyerahkan surat itu, khawatir akan melemahkan semangat pasukan. Beliau menunggu hingga kemenangan diraih, barulah kemudian menyerahkan surat dari Umar. Mendengar keputusan itu, Khalid bin Al-Walid tidak merasa tersinggung. Ia justru berkata penuh hormat, "Semoga Allah merahmati dan mengampunimu, wahai Abu Ubaidah. Andai saja engkau menyampaikan dari awal, niscaya aku akan salat di belakangmu, mengikutimu sebagai pemimpin." Abu Ubaidah menjawab dengan tawadhu, "Aku tidak ingin mengacaukan semangat pasukan dan kepemimpinanmu di tengah peperangan. Karena itu aku menunggu hingga Allah memberikan kemenangan." Sejak saat itu, Abu Ubaidah resmi menjadi panglima tertinggi di Syam. Di bawah kepemimpinannya, kaum muslimin semakin kuat dan teratur. Beliau mendapat julukan Amir al-Umara, pemimpin para panglima, karena semua komandan besar seperti Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah berada di bawah komandonya. Salah satu bukti keutamaan Abu Ubaidah juga tampak dari pilihan para sahabat. Khalid bin Sa'id bin Al-Ash, seorang sahabat senior, pernah bersaksi di hadapan kaum muslimin bahwa ia, keluarganya, dan seluruh pengikutnya mewakafkan diri di jalan Allah. Namun, ketika diberi pilihan pasukan mana yang akan ia ikuti, antara pasukan Yazid bin Abi Sufyan, sepupunya, atau Abu Ubaidah, ia lebih memilih Abu Ubaidah. Ia berkata, "Dari sisi kekerabatan, aku lebih mencintai sepupuku,
Yazid bin Abi Sufyan. Namun dari sisi agama, aku lebih mencintai Abu Ubaidah. Dialah saudaraku di masa Rasulullah, sahabat dekatku dan penolongku sejak dahulu. Aku lebih tenang bersamanya dibanding orang lain. Kesaksian ini menambah bukti betapa mulia kedudukan Abu Ubaidah di hati para sahabat. Ia tidak hanya seorang panglima perang, tetapi juga teladan dalam tawadhu, amanah, dan kebijaksanaan. Terlebih lagi pada saat pasukan muslimin berhasil menang, maka seluruh wilayah negeri Syam pada saat itu di bawah naungan Abu Ubaidah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagai panglima tertinggi di sana. Semua pasukan, bahkan raja-raja dan pemimpin daerah yang sebelumnya tunduk kepada Romawi, berada di bawah arahan Abu Ubaidah sesuai instruksi Umar. Abu Ubaidah dikenal sebagai panglima yang bijaksana. Beliau memiliki strategi khusus dalam peperangan, di antaranya menyebarkan pasukan kecil di berbagai wilayah untuk menimbulkan kesan bahwa kaum muslimin memiliki jumlah besar. Dengan cara itu, musuh menjadi gentar walaupun jumlah sebenarnya tidak sebanding. Selain itu, Abu Ubaidah selalu bermusyawarah dengan para sahabat dan komandan, serta cenderung mengambil keputusan berdasarkan pendapat mayoritas. Ia jauh dari sifat otoriter, meskipun ia memiliki wewenang penuh. Kepribadian beliau juga sangat berpengaruh dalam membangkitkan semangat pasukan. Abu Ubaidah sering turun langsung ke markas para prajurit, menanyakan keadaan mereka, bahkan membantu membersihkan pakaian prajurit yang kotor. Beliau juga memberikan nasihat penuh makna. Ketahuilah, banyak orang yang sibuk membersihkan bajunya, tetapi justru mengotori agamanya. Ada pula orang yang dimuliakan hari ini, tetapi dihinakan esok hari. Maka tolaklah keburukan masa lalu dengan kebaikan masa kini. Suatu ketika, pasukan Abu Ubaidah terkepung oleh tentara Romawi. Jumlah musuh jauh lebih besar, hingga kaum muslimin mengalami tekanan. Berita ini sampai ke Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Amma ba'du, ketahuilah, tidak ada kesulitan yang menimpa seorang hamba beriman kecuali Allah telah menyiapkan kemudahan setelahnya. Bersabarlah, karena satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung." Ali Imran ayat 200. Mendapatkan surat itu, Abu Ubaidah membalas dengan ayat lain sebagai pengingat. Amma ba'du, Allah Ta'ala berfirman, "Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megahan di antara kalian, dan berlomba-lomba dalam harta serta anak-anak. Seperti hujan yang tanamannya membuat kagum para petani, lalu mengering, kemudian engkau lihat kekuning-kuningan lalu hancur, dan di akhirat ada azab yang pedih, juga ampunan serta keridaan Allah. Kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu." Al-Hadid ayat 20. Isi surat ini menunjukkan keteguhan iman Abu Ubaidah. Ia menegaskan bahwa dunia hanyalah kesenangan sementara, dan kemenangan sejati ada pada ridha Allah. Ternyata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat peka ketika membaca isi surat balasan dari Abu Ubaidah. Riwayat menyebutkan bahwa setelah Umar menerima surat tersebut, beliau membacakannya di hadapan kaum muslimin di Madinah. Setelah selesai membaca, Umar berkata di atas mimbar, "Wahai penduduk Madinah, Abu Ubaidah seakan-akan menyinggung aku, atau mungkin menyinggung kalian. Aku tidak tahu pasti. Tetapi intinya, ia mengingatkan kita semua agar jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Karena itu, siapa di antara kalian yang ingin berjihad, berangkatlah sekarang." Setelah Umar menyampaikan pesan tersebut, banyak kaum muslimin akhirnya bangkit dan memutuskan untuk berangkat membantu pasukan Abu Ubaidah di negeri Syam, sementara Umar tetap tinggal di Madinah untuk menjaga stabilitas pemerintahan sebagai Amirul Mukminin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dikenal bukan hanya sebagai panglima yang amanah, tetapi juga sebagai ahli strategi perang yang sangat cerdas. Hal ini tampak jelas ketika ia memimpin penaklukan wilayah Fahl di Syam, sebuah daerah yang terkenal sulit ditembus. Ketika itu Abu Ubaidah sedang mengepung Damaskus. Ia khawatir jika pasukan Romawi di Fahl dibiarkan, mereka akan bergabung dengan pasukan di Damaskus dan melawan kaum muslimin secara bersamaan. Maka ia menggunakan taktik yang jitu.
Sebagian pasukan dikirim untuk menahan Romawi di Fahl, sementara ia tetap fokus mengepung Damaskus. Tidak berhenti di situ, Abu Ubaidah juga mengutus Khalid bin Walid dengan pasukan khusus untuk menghadang bala bantuan Romawi yang bergerak menuju Damaskus. Dengan demikian, pasukan Romawi terpecah. Dari depan mereka menghadapi pasukan Yazid bin Abi Sufyan, dan dari belakang mereka dihadang oleh Khalid bin Walid. Strategi ini membuat Romawi gagal memberikan bantuan, hingga akhirnya Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah itu, Abu Ubaidah mengerahkan seluruh pasukannya menuju Fahl, dan Allah memberikan kemenangan. Dalam perang Fahl ini, terjadi sebuah peristiwa penting. Seorang panglima Romawi dikabarkan masuk Islam setelah melakukan dialog dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Riwayat mengenai namanya berbeda-beda. Sebagian menyebutnya Mahan, sementara sebagian lain mengatakan ia adalah kerabat Raja Tazraj yang berkuasa saat itu. Kisah ini menjadi terkenal karena menunjukkan pengaruh Abu Ubaidah yang begitu besar. Seorang pemimpin Romawi mampu memeluk Islam melalui kebijaksanaan dan keteguhan beliau, kemudian bergabung dengan barisan kaum muslimin. Setelah Fahl, Abu Ubaidah melanjutkan ekspedisi ke Lazirkia. Kota ini terletak di atas pegunungan dengan pintu gerbang besar dan pertahanan kuat, sehingga sulit ditaklukkan dengan cara biasa. Di sini, Abu Ubaidah menggunakan strategi perang yang sangat unik dan belum pernah dilakukan panglima muslim sebelumnya. Beliau memerintahkan pasukan menggali lubang-lubang rahasia di sekitar pintu gerbang pada malam hari tanpa diketahui musuh. Di dalam setiap lubang disembunyikan beberapa mujahid, ada yang bersama kuda dan ada yang berjalan kaki. Sementara itu, hanya sepertiga pasukan yang ditampakkan di kejauhan, seolah-olah seluruh pasukan muslimin telah meninggalkan pengepungan. Kemah-kemah pun dibongkar untuk memperkuat tipuan ini. Dari atas benteng, pasukan Romawi melihat pasukan muslimin seakan-akan benar-benar pergi. Mereka pun merasa aman, membuka pintu gerbang, dan mulai beraktivitas keluar masuk kota seperti biasa. Namun tiba-tiba, para mujahid yang bersembunyi di dalam lubang keluar serentak. Mereka menyerbu dan berhasil menembus benteng. Dengan izin Allah, Lazirkia akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Puncak dari kemenangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu terjadi ketika beliau berhasil menembus wilayah Palestina, tepatnya Baitul Maqdis. Hal ini berkaitan erat dengan keutamaan wilayah tersebut yang telah difahami dengan baik oleh para sahabat sehingga mereka bersemangat menaklukkan Palestina. Penulis menyebut momen ini sebagai miskul hitam, menggambarkan betapa menggembirakannya peperangan tersebut bagi kaum muslimin. Tempat suci umat Islam yang telah disebut Nabi memiliki keutamaan khusus akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Pada saat itu, penduduk Palestina, terutama Baitul Maqdis, telah menyadari kekuatan kaum muslimin dan merasa tidak mampu melawan, sehingga mereka meminta perdamaian kepada Abu Ubaidah. Dalam peperangan Islam, wilayah yang meminta perdamaian tidak boleh diperangi. Setelah perdamaian diterima, penduduk diperbolehkan tetap menjalankan agama mereka, meski wilayahnya kini berada di bawah pemerintahan Islam. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dikenal sebagai panglima yang unggul karena strategi perangnya, keimanan, dan ilmunya. Banyak wilayah di negeri Syam berhasil masuk Islam hanya melalui perundingan damai dengan beliau. Keberhasilan ini menunjukkan mengapa Abu Ubaidah sangat antusias menutup peperangan dengan menaklukkan Palestina. Wilayah ini sengaja dibiarkan terakhir karena beliau ingin terlebih dahulu menaklukkan wilayah sekitarnya, meski target utamanya memang Palestina, untuk mewujudkan keutamaan yang disebut Nabi terkait tempat suci tersebut. Pada saat pembebasan Palestina, terjadi peristiwa yang mengagumkan. Uskup setempat, pimpinan para pastor yang memegang kunci Baitul Maqdis, menyatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan kunci tersebut, kecuali kepada pimpinan kaum muslimin secara langsung. Abu Ubaidah kemudian mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memberitahukan kabar gembira bahwa Palestina telah ditaklukkan. Umar bin Khattab pun datang ke Baitul Maqdis bersama seorang budaknya. Beliau menunggang unta dengan pakaian sangat sederhana, bergantian menunggang bersama budaknya karena perjalanan dari Madinah ke negeri Syam memakan waktu lebih dari sebulan. Saat memasuki gerbang Baitul Maqdis, penduduk menyangka Umar akan datang dengan pasukan besar dan kendaraan mewah. Namun yang datang hanyalah 2 orang, Umar dan budaknya. Penduduk muslim yang sudah mengenal mereka bersorak, Allahu Akbar. Uskup setempat mendekat dengan penasaran dan bertanya, "Di mana pimpinan kalian?"
Abu Ubaidah menjawab dengan tenang, "Itulah yang masuk, hanya 2 orang dengan seekor unta." Uskup tidak puas, lalu bertanya lagi, "Di mana pasukan kalian?" Abu Ubaidah menegaskan, "Memang hanya mereka berdua yang datang tanpa pasukan." Lalu uskup menatap kedua orang itu dan bertanya, "Di antara 2 itu siapa orangnya?" Abu Ubaidah menjelaskan, yang memegang tali kekang unta adalah Umar bin Khattab, sedangkan yang menunggang unta adalah budaknya. Karena selama perjalanan, mereka telah sepakat untuk bergantian menunggang unta dan menuntunnya, setengah perjalanan untuk Umar, setengahnya untuk budaknya. Hal ini membuat uskup itu pun sangat terkejut. Ia teringat tanda-tanda dalam Injil. Orang yang akan menerima kunci Baitul Maqdis akan memiliki ciri seperti ini, sederhana, tidak dibarengi pasukan besar, dan memegang kendali dengan bijak. Menyadari bahwa ini sesuai dengan nubuatan, uskup pun menyerahkan kunci Baitul Maqdis langsung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suasana saat itu penuh haru dan takjub. Penduduk menyaksikan kesederhanaan dan kebesaran iman seorang pemimpin muslim yang tidak membutuhkan pamer kekuatan, namun mampu menaklukkan hati dan kota dengan kebijaksanaan serta keimanan. Dikisahkan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Syam, para panglima pasukan dan pejabat setempat menyambutnya dengan penuh hormat. Umar bertanya, "Di mana saudaraku?" Mereka balik bertanya, "Siapa saudaramu?" Umar menjawab, "Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Mereka pun berkata, "Dia sedang menuju kemari." Tidak lama kemudian, Abu Ubaidah datang mengendarai seekor unta dengan tali kekang sederhana. Beliau memberi salam kepada Umar yang kemudian berkata kepada pasukan, "Tinggalkan kami berdua." Umar berjalan bersama Abu Ubaidah menuju rumahnya. Saat masuk, ia terkejut melihat rumah Abu Ubaidah yang sangat sederhana, tidak ada perabot mewah sama sekali. Hanya terlihat tikar, nampan, dan kantong air yang usang. Umar bertanya, "Mana barang-barangmu? Aku hanya melihat ini, padahal engkau seorang panglima. Apakah engkau memiliki makanan?" Abu Ubaidah menjawab dengan tenang, "Cukup bagi kami bekal yang membawa kami mencapai tujuan." Lalu beliau mengambil beberapa potong kecil roti dari sebuah keranjang. Melihat kesederhanaan itu, Umar tidak bisa menahan tangisnya. Penuh kagum, ia berkata, "Dunia telah mengubah kami semua, kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah." Malik Ad-Dar pun meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memasukkan 400 dinar ke dalam sebuah kantong, lalu berkata kepada pelayannya, "Bawalah ini kepada Abu Ubaidah, kemudian diamlah sejenak di rumahnya agar engkau melihat apa yang dilakukannya." Pelayan itu pun berangkat dan berkata kepada Abu Ubaidah, "Amirul Mukminin berpesan kepadamu agar engkau menggunakan ini untuk keperluanmu." Abu Ubaidah menjawab, "Semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya." Kemudian beliau mulai membagikan uang itu. "Wahai pelayan, bawalah 7 dinar ini kepada fulan, 5 dinar ini kepada fulan, hingga seluruh uang habis dibagikan." Pelayan itu pulang dan menyampaikan kepada Umar apa yang telah dilakukan Abu Ubaidah. Ternyata Umar telah menyiapkan jumlah yang sama untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Umar berkata kepada pelayan, "Bawalah ini kepada Mu'adz, lalu diamlah sejenak di rumahnya untuk melihat apa yang dilakukannya." Pelayan itu pun berangkat dan menyampaikan, "Amirul Mukminin berpesan agar engkau menggunakan ini untuk keperluanmu." Mu'adz menjawab, "Semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya," lalu mulai membagikan uang itu. Pelayan, "Bawalah sekian ke rumah fulan, sekian ke rumah fulan." Istri Mu'adz yang menyaksikan itu kemudian berkata, "Demi Allah, kami adalah orang-orang miskin, berilah kami." Saat itu dalam kantong hanya tersisa 2 dinar dan Mu'adz langsung melemparkannya kepadanya. Pelayan kembali kepada Umar dan menyampaikan apa yang dilihatnya. Umar pun berbahagia dan berkata, "Mereka adalah saudara-saudaraku, sebagian dari yang lain adalah bagian dari yang lainnya." Dari Al-Harits bin Umairah diceritakan bahwa Mu'adz bin Jabal mengutusnya kepada Abu Ubaidah untuk menanyakan keadaannya. Pada saat itu Abu Ubaidah sedang terserang ta'un. Ia memperlihatkan bekas penyakit itu di tangannya. Keadaan Abu Ubaidah membuat hati Al-Harits berat dan takut saat melihat penyakit itu. Namun Abu Ubaidah bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak ingin menukar posisinya, walaupun dengan unta merah sekalipun. Dari Qais bin Muslim, dari Tharik, diceritakan bahwa
Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah saat beliau terkena ta'un. Aku menghadapi sebuah perkara dan sangat memerlukan kehadiranmu, maka bergegaslah kepadaku. Ketika Abu Ubaidah membaca surat itu, ia berkata, aku tahu kepentingan Amirul Mukminin, dia ingin menyisakan apa yang tidak mungkin tersisa. Maksudnya dia paham bahwa permintaan Umar adalah bentuk perhatian dan kasih sayang kepadanya untuk menjaga kesehatannya, bukan semata tugas dunia atau perang. Lalu ia menulis surat balasan kepada Umar. Sesungguhnya aku tahu kepentinganmu, maka bebaskanlah aku dari perintahmu. Aku bersama pasukan kaum muslimin dan aku tidak mementingkan diriku di atas mereka. Saat Umar membaca surat Abu Ubaidah, ia menangis. Ketika ditanya apakah Abu Ubaidah wafat, Umar menjawab, tidak, tetapi seakan-akan telah mati. Setelah Abu Ubaidah wafat, wabah ta'un berhenti. Di Madinah, ketika Amirul Mukminin Umar sedang mengurusi urusan umat, seorang pembawa berita datang membawa kabar duka bahwa Abu Ubaidah telah wafat. Umar menutup matanya yang berlinang air mata, lalu membukanya kembali dengan penuh kepasrahan. Ia mendoakan, semoga Allah merahmati Abu Ubaidah, sambil mengenang kembali kenangan-kenangan dan kecintaannya terhadap sahabat mulia itu. Suatu hari, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama para sahabat dalam sebuah majelis di Madinah. Dengan penuh ketawaduan, beliau bertanya kepada mereka, coba sebutkan, apa angan-angan kalian? Seorang sahabat menjawab, aku berangan-angan seandainya rumah ini penuh dengan emas, lalu aku infakkan semuanya di jalan Allah. Sahabat lain berkata, aku berangan-angan rumah ini dipenuhi dengan mutiara dan permata, lalu aku infakkan semuanya di jalan Allah. Mereka terus menyebutkan harapan yang berhubungan dengan harta dan infak. Setelah itu mereka balik bertanya, kalau engkau sendiri, wahai Amirul Mukminin, apa angan-anganmu? Umar pun menundukkan kepala, lalu menjawab dengan penuh kerendahan hati, seandainya rumah ini dipenuhi dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula Abu Hudzaifah, itu lebih aku cintai daripada emas dan perhiasan dunia. Bagi Umar, kekuatan umat bukan terletak pada harta, tetapi pada sosok-sosok yang jujur, amanah, berilmu, dan berani menegakkan kebenaran. Karena itu ia menaruh harapan besar pada figur seperti Abu Ubaidah yang memang diberi gelar langsung oleh Rasulullah sebagai Amin al-Ummah, orang paling terpercaya umat ini. Kemudian ketika Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dan merasa ajalnya sudah dekat, para sahabat mendesaknya untuk menunjuk pengganti agar umat tidak terpecah. Dengan suara berat penuh penyesalan, Umar berkata, seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup, niscaya aku akan menunjuknya sebagai khalifah. Jika kelak Allah menanyaiku, mengapa engkau pilih dia? Maka aku akan menjawab, aku pilih karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar menginginkan manusia yang menjaga agama dengan amanah dan keteguhan. Ucapan ini menjadi bukti nyata betapa agungnya kedudukan Abu Ubaidah di hati para sahabat. Demikianlah Abu Ubaidah yang dijuluki Aminul Ummah, wafat di negeri yang pernah ia bersihkan dari berhala-berhala orang Persia dan penjajahan Romawi. Kini, jasadnya terpendam di bawah tanah Yordania, membawa ketenangan dan keharuman rohani. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang menggetarkan iman dan penuh hikmah berikutnya.